Bab 5. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Untuk A. Pemahaman materi, saya mengambil bidang sosial budaya. Kedua, berikut contoh berita yang berisi mengenai ancaman di bidang sosial budaya. Berbagai contoh ancaman di bidang sosial budaya seperti kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan. Contoh ancaman yang saya ambil adalah separatisme. Separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri, yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri dan membebaskan diri dari negara asal. Contoh kasus yang pertama OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia. OPM adalah istilah umum bagi gerakan pro kemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963. Kemudian berita yang kedua, pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Berikut strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan pengetahuan iman dan takwa. Kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masuk penilaian sikap. Saya mengambil aplikasi YouTube. Berikut adalah praktek penggunaan YouTube yang memberikan dampak positif dalam penggunaannya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar salah satu media sosial, yaitu YouTube. Oke, di sini jejaring sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi milenial. Semua orang tahu cara menggunakan jejaring sosial, tetapi tak semuanya tahu bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak. Jejaring sosial bisa membawa begitu banyak dampak positif jika kita tahu cara memanfaatkannya. Tetapi juga bisa menjadi wadah untuk keburukan di masyarakat, misalnya tempat untuk berbagai konten negatif, cyberbullying, atau pelanggaran privasi. Daripada melakukan hal-hal tak berguna, lebih baik kita fokus pada kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dilakukan lewat media sosial seperti YouTube ini. Berikut ini beberapa di antaranya manfaat atau bagaimana cara menggunakan media sosial seperti YouTube dengan baik. Oke, yang pertama, kita bisa belajar keterampilan baru dan berbagai ide kreatif. Contohnya seperti konten-konten kreator di YouTube seperti ini. Seperti tutorial memasak wajik. Dari tutorial YouTube ini kita dapat mengerti atau kita tahu cara membuatnya. Sebagai gantinya, kamu juga bisa membagikan ilmu atau keterampilan yang kamu kuasai kepada khalayak dengan cara yang sama. Ingat, berbagi ilmu itu termasuk ibadah loh. Kita juga dapat membuat tutorial atau konten kita sendiri. Seperti cara membuat Oreo yang saya buat. Kemudian, dari konten-konten YouTube, kita bisa berbagi semangat dan inspirasi hidup. Seperti konten kakak satu ini. Barang pay later pick your limit, masa depan terkendali dalam genggaman. Konten yang sangat menginspirasi banyak orang, terutama saya. Murah hati. Amsal 22:9. Kemudian, konten inspirasi hidup lainnya bisa dilihat dari beranda atau dari pencarian kita. Kemudian, kita bisa mempromosikan bisnis atau event kita. Seperti ini, kita promosi bisnis atau jualan kita di konten-konten YouTube.
Kalau sudah memiliki jaringan komunikasi yang luas, kita bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan bisnis atau menginformasikan event yang akan kita selenggarakan dengan iklan-iklan di YouTube seperti ini. Jangan menggunakan YouTube untuk mengakses konten-konten yang belum seusia kita atau konten-konten yang tidak pantas untuk kita tonton. Sebagai pelajar, gunakanlah YouTube untuk mencari informasi atau pencarian yang berguna untuk belajar atau kegiatan pembelajaran seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah cara penggunaan media sosial, contohnya YouTube, untuk kehidupan kita, serta manfaat yang dapat kita ambil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Oh iya, teman-teman semua, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan. Stay safe and stay healthy.